Pernah dengar istilah mati berdiri? Terumbu karang adalah makhluk hidup, tapi mereka tak bisa pergi, tak bisa lari-lari, bahkan dari panas, dari racun, dari kehancuran. Di balik warna-warninya yang memikat, karang menyimpan dunia yang rumit, rumah bagi jutaan makhluk, fondasi laut tropis, dan sekaligus salah satu ekosistem tertua di bumi. Tapi di balik itu, terumbu karang bukan sekedar penghuni laut. Mereka adalah arsitek ekosistem, penjaga pantai, dan saksi bisu atas perubahan iklim yang makin nyata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Gratis sebenarnya, tapi kamu akan bantu channel ini untuk berkembang, dan kamu bisa nikmati konten-konten seperti ini ke depannya. Terumbu karang terlihat seperti batu berwarna, tapi mereka hidup dan terus membangun. Di balik bentuknya yang kaku, karang adalah koloni ribuan polip, makhluk mungil mirip ubur-ubur, yang menciptakan struktur besar dari kalsium karbonat. Tiap polip bersimbiosis dengan alga mikroskopik bernama Zooxanthellae. Alga ini memberi karang warna dan energi dari matahari. Sebagai imbalannya, alga mendapat rumah, karbon dioksida, dan pupuk dari polip. Di balik simbiosis ini yang tampak sepele, terletak kekuatan. Tanpa alga, karang kehilangan makanan dan perlahan mati. Setiap struktur karang yang kita lihat sebenarnya adalah warisan ribuan tahun pembangunan hidup. Dan semuanya dimulai dari makhluk-makhluk nyaris tak terlihat. Bayangkan sebuah kota di bawah laut. Terumbu karang adalah pusat aktivitas, tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat bertelur. Lebih dari seperempat makhluk laut bergantung padanya, dari ikan badut hingga gurita mimik, dari belut morai hingga penyu hijau. Dan mereka semua hidup di area yang hanya mencakup 0,1% permukaan lautan. Di balik struktur rumitnya, karang menciptakan zonasi alami, wilayah terang dan gelap, celah sempit dan ruang terbuka, suhu dan arus yang bervariasi. Ini memungkinkan ribuan spesies yang berada untuk hidup berdampingan dalam harmoni yang nyaris ajaib. Seperti kota yang dibangun tanpa arsitek, tapi berfungsi dengan sempurna. Terumbu karang bukan cuma rumah makhluk laut. Mereka juga perisai diam-diam bagi manusia. Setiap hari, mereka merendam energi ombak hingga 90%. Mereka melindungi pantai dari abrasi, menjaga laguna tetap tenang, dan mencegah badai menghantam daratan langsung. Tanpa mereka, kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil akan menjadi lebih rentan dan lebih cepat hilang. Di balik keindahannya, karang bekerja seperti sabuk pengaman yang tak terlihat. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, tapi merekalah benteng pertama ketika laut sedang marah. Tapi perisai itu kini rapuh, sangat rapuh. Naiknya suhu laut hanya 1 atau 2 derajat sudah cukup membuat alga bersimbiosis keluar. Tanpa alga, karang kehilangan energi dan memutih. Inilah coral bleaching, awal dari kematian perlahan. Ditambah limbah plastik, overfishing, bahan peledak, dan pembangunan pesisir, karang makin sulit bertahan. Satu persatu ekosistem mati. Dan karena mereka tidak bisa lari, karang hanya bisa menunggu sampai tubuhnya perlahan menjadi puing. Di balik kejernihan laut tropis, ada krisis yang nyaris tak terlihat. Tapi tidak semua sudah terlambat. Terumbu karang bisa pulih dengan waktu, kesabaran, dan bantuan manusia.
Kini ilmuwan dan komunitas menyelam mulai menanam karang, meniru kondisi alami, bahkan menggunakan teknologi AI untuk memantau pertumbuhannya. Beberapa karang mulai tumbuh lagi, dan ikan-ikan kecil perlahan kembali. Di balik keruntuhan, alam tidak menyerah. Ia terus mencoba, tapi tidak bisa sendiri. Di balik warna-warninya, karang menyimpan pelajaran paling sederhana dari alam. Segala yang terlihat indah butuh perlindungan, karena ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri.